Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Siti. Nah, anak, pagi hari ini kita nanti akan belajar bersama-sama ya. Tapi sebelumnya Bu Guru mau bertanya dulu, apakah anak-anak udah siap untuk mengikuti belajar pagi hari ini? Pintar. Kalau sudah siap, pasti nanti anak-anak akan senang sekali mendapatkan ilmu yang akan Bu Guru sampaikan pada hari ini. Nah, sebelumnya, apakah sudah semangat hari ini? Pasti semuanya semangat. Bu Guru ingin mendengarkan semangatnya anak-anak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, Bina kasih. Siap. Tumbuh, kembang, luar biasa. Pintar sekali. Nah, anak duduk yang rapi ya. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Temanya apa ya? Pintar. Temanya adalah alam semesta. Nah, apa yang sudah kita pelajari tentang alam semesta? Pintar. Ada tanah, ada air, ada besi, ada emas, dan juga ada pasir. Nah, untuk hari ini kita juga masih belajar tentang alam semesta, tetapi khususnya yaitu cara melestarikan alam tersebut. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, alam semesta ini ya, ada tanaman, ada air, tumbuhan, terus batu-batuan dan lain-lainnya. Itu siapa yang menciptakan ya? Pinter, Tuhan. Tuhan itu Maha Pencipta ya, bisa menciptakan isinya alam semesta. Nah, Tuhan itu menciptakan alam semesta itu tentu saja untuk keperluan kita ya. Nah, kita sudah diberi anugerah oleh Tuhan, diberi air, diberi tanah, diberi macam-macam tanaman, diberi macam-macam hewan ya, dan lain-lainnya. Tentu saja kita harus bisa memelihara dengan baik, tidak justru merusaknya ya. Nah, alam itu bisa rusak karena salah satunya adalah ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak, pada waktu Bu Guru itu masih kecil ya, lingkungannya Bu Guru itu sangat sejuk. Udaranya masih bersih, terus air-airnya juga masih bersih juga. Sungai-sungainya tidak ada yang mampet, tidak ada sampah dan tidak berbau. Juga tanamannya masih subur-subur sekali. Karena apa kok bisa seperti itu? Karena pada zaman dulu itu belum banyak sekali sampah seperti sekarang ini. Zaman dulu kalau kita itu membungkus makanan atau membungkus sesuatu itu tidak menggunakan plastik seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan sudah ada yang pakai plastik dan hampir semuanya kalau membungkus itu menggunakan plastik ataupun styrofoam. Tapi kalau zaman dulu kita itu membungkus makanan seperti nasi atau singkong atau dan lain-lainnya itu masih menggunakan daun. Nah, ada yang menggunakan daun pisang, ada juga yang menggunakan daun jati dan mungkin daun-daun yang lainnya. Sehingga pada waktu itu hidupnya itu sehat sekali karena belum menghirup udara yang kotor, belum minum air yang tercemar ya, airnya masih sehat. Nah, tetapi beda dengan sekarang. Sekarang itu kalau kita seumpama mau keluar rumah baru jam 8 saja udaranya sudah terasa panas sekali. Terus juga baunya sudah tidak enak lagi. Karena apa? Karena sudah tercemari oleh macam-macam asap. Ya, asap dari kendaraan atau asap dari pabrik-pabrik. Pabrik itu mengeluarkan asap. Nah, asap itu bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Nah, kalau kita setiap hari menghirup udara yang kotor seperti itu, kira-kira badan kita bagaimana khususnya untuk paru-paru? Pasti tidak sehat. Tapi beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu belum
banyak kendaraan yang ada di sekitar kita. Kita kemana-mana kalau zaman dulu itu hanya menggunakan sepeda, bahkan hanya jalan kaki. Karena belum banyak kendaraan bermesin, sehingga udaranya masih bersih, tidak ada asap yang membuat udara menjadi kotor. Dan juga pada waktu zaman dulu itu belum ada pabrik-pabrik yang seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan pabriknya sudah banyak sekali. Kalau zaman dulu belum ada pabrik ya. Adapun jumlahnya hanya sedikit. Itu pun mungkin adanya hanya di perkotaan. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya sama siapa ya? Nah, yuk ikuti Bu Guru ya. Kita bersama-sama jalan-jalan ya. Selamat pagi, Suster. Terima kasih sekali, Suster hari ini sudah berkenan untuk menemani kami belajar bersama-sama. Nah, namun sebelum kita nanti berbincang-bincang, seumpama berkenan, kami mohon Suster untuk memperkenalkan diri supaya anak-anak TK Bina Kasih nanti juga mengenal Suster. Enggak, Suster? Selamat pagi Bu Siti dan anak-anakku semua TK Bina Kasih. Selamat berjumpa, saya Suster Teresina dari Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Saat ini saya diutus oleh kongregasi untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Panti Nugroho Pakem. Makatan Ibu, ya saya baru 6 bulan di sini. Ya. Suster, untuk kami seumpama nanti anak-anak TK Bina Kasih itu memanggil Suster, itu panggilannya siapa ya? Ya, nama resminya Suster Teresina CB, tapi sering keliru Suster Teresia, sering keliru Suster Teresiana, sering keliru Suster Teresinia, ada begitu banyak tere-tere. Jadi lalu teman-teman ada yang menjuluki saya Suster Osin. Tapi nama sesungguhnya Suster Teresina CB. Boleh aja mau panggil nama apa ya, pokoknya Suster bahagia kalau karena Suster engkau juga bahagia. Gitu ya anak-anak. Jadi anak-anak, nanti seumpama anak-anak bertemu dengan Suster, nanti panggilnya Suster Osin ya. Nah sekarang Suster, ini anak-anak TK Bina Kasih itu kepingin sekali belajar sama Suster. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan, yang mana pertanyaan ini ada hubungannya dengan cara melestarikan alam, khususnya adalah tentang pengolahan sampah. Nah, yang ingin pertama saya tanyakan yaitu bagaimana Suster itu memilah-milahkan sampah sehingga sampah itu berguna bagi makhluk hidup. Nanti mohon dijelaskan secara singkat Suster, bagaimana cara memilah-milah sampah sehingga nanti diharapkan anak dan orang tua bisa di rumah mempraktekkan cara memilah-milah sampah tersebut. Gitu Suster. Monggo. Ya, sebelum saya menceritakan tentang pemilahan sampah, ada baiknya saya sedikit menyampaikan ya bahwa dunia saat ini sakit karena dipenuhi begitu banyaknya sampah. Ya, maka Paus Fransiskus mengajak kita semua dalam rangka memperlambat pemanasan global, salah satunya adalah dengan memilah sampah, kalau bisa malah mengurangi ya, bukan hanya memilah. Tetapi kan kita ya tidak mungkin tidak menghasilkan sampah, tetapi bagaimana supaya sampah yang kita hasilkan itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi makhluk hidup, itu bagi perawatan bumi. Nah, salah satu upaya saya awalnya secara pribadi ya, saya mempunyai komitmen untuk bagaimana sampah-sampah yang saya hasilkan itu tidak terbuang begitu saja. Maka di kamar maupun di kantor saya mencoba memilahkan sampah itu dari jenisnya. Kan ada sampah organik. Sampah organik itu apa? Yang terdiri dari jenis daun-daunan, buah-buahan, sampah dapur, sampah sisa-sisa makanan, seperti itu. Lalu juga ada sampah anorganik.
Sampah anorganik itu sampah dari plastik, sampah dari pelabot, sikat gigi bekas, botol-botol sampo, bekas pasta gigi, lalu kertas dan kardus-kardus semacam itu. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan jenisnya itu sampah berbahaya, baterai, ya, lalu kaca, beling. Nah, itu termasuk sampah berbahaya. Nah, sebetulnya kalau kita memilahkan sampah ada begitu banyak. Di rumah tangga juga kan anak-anak juga punya banyak sampah. Coba lihat Bapak, Ibu, Papa, Mama di rumah ya, ada berapa macam sampah gitu ya. Nah, setidaknya yang saya buat itu adalah mengelola sampah organik itu menjadi sesuatu yang berguna, antara lain ini menjadi ekoenzim namanya, itu dari kulit-kulit buah dan dari sisa-sisa sayuran yang belum busuk. Kalau yang sudah busuk dan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi itu dijadikan kompos, Bu. Ya, pupuk kompos sama daun-daunan itu juga bisa dicacah-cacah jadikan pupuk kompos atau masukkan aja di pot. Atau ditanam di bawah tanah gitu. Kalau tidak, terus gimana kalau nggak punya lahan gitu ya? Nggak punya lahan bisa namanya keranjang takakura. Jadi kita buat semacam keranjang, lalu sampah-sampah itu nanti dimasukkan di situ, campur dengan sekam bakar atau sekam mentah gitu, diamin aja. Udah tumpuk diamin, nanti diaduk-aduk. Nah, lama-lama jadi pupuk. Bisa untuk pupuk tanaman di rumah. Nanti jadi buahnya supaya banyak. Sedangkan yang ekoenzim kita akan bicara lebih lanjut lagi. Nah, yang plastik memang saya ini kumpulan sampah saya dari kamar. Misalnya saya makan wafer, makan permen, ya, lalu ataupun juga plastik-plastik yang kita hasilkan. Tetapi memang saya berusaha mengurangi dengan sampah plastik. Misalnya waktu belanja saya bawa tas sendiri, ya seperti ini juga, ini buat bawa tas. Kalau mau pergi bepergian bawa sendok sendiri, juga bawa ini sendiri juga untuk tempat makan. Jadi tidak dibungkus plastik lagi. Nah, itu salah satu untuk menguranginya. Nah, tetapi andai kata toh terpaksa kita harus menggunakan plastik, lalu plastiknya tidak saya buang, saya masukkan di sini yang ini yang namanya EcoBrick. Nanti kalau udah terkumpul nanti bisa jadi bisa dirangkai menjadi meja, menjadi kursi, semacam itu. Suster sudah menjelaskan banyak cara pemilihan sampah, yang mana tadi ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah yang sifatnya berbahaya ya. Ternyata dari sampah-sampah tersebut itu banyak sekali manfaatnya. Jadi tidak harus kita buang ya, Suster ya. Nah, seperti tadi contoh sampah plastik. Nah, pasti anak-anak juga, kalau anak-anak itu makan snack itu banyak sekali hanya dibuang begitu saja di tempat sampah. Nah, ternyata dari sampah-sampah plastik ini bisa kita manfaatkan ya. Nah, ini Suster contohnya dimasukkan ke dalam botol seperti ini, nanti terus dipadatkan ya, Suster ya, sampah tersebut. Kalau kita lebih kreatif lagi, mungkin sampah-sampah ini bisa nanti dibuat kursi dan lain-lainnya. Nah, jadi anak-anak, karena sampah plastik ini kalau nanti kita kubur pun di dalam tanah, itu juga tidak baik untuk kesehatan tanah atau kesuburan tanah, karena plastik tidak bisa busuk ya, Suster ya, berpuluh-puluh tahun pun berarti. Iya, karena plastik juga mengandung bahan kimia kan ya, Suster ya. Jadi kalau anak-anak punya sampah plastik, dari sekarang harus bisa memanfaatkan, memilah, sehingga tidak membuat tanah itu menjadi tanah yang tidak sehat ya. Salah satu contohnya adalah dengan cara dimasukkan dalam botol seperti ini, atau nanti kalau anak-anak udah pintar bisa dibentuk menjadi suatu benda yang bermanfaat. Contohnya tadi sudah disebutkan ya, kursi. Terus ada juga tadi Suster sudah menjelaskan tentang pemilahan sampah yang berasal dari dapur ya, Suster ya. Nah, sisa sayuran mama kalau masak, sisa kulit-kulit buah-buahan tapi yang masih segar. Nah, ini Suster sudah membuat program untuk pengolahan sampah tersebut menjadi ekoenzim. Ya, ini sangat bermanfaat sekali. Nah, nanti Suster akan menjelaskan lebih
banyak tentang ekoenzim tersebut ya. Nah, anak-anak nanti perhatikan ya, supaya nanti anak-anak di rumah juga bisa mempraktekkan. Nah, sampah ini tadi berasal dari sayuran yang masih segar, sisa-sisa sayur masih segar, dan sisa-sisa buahan kulitnya yang masih segar. Terus yang untuk yang busuk tadi ditaruh di mana? Bisa ditaruh di suatu tempat, dijadikan menjadi pupuk kompos. Nah, Suster, untuk selanjutnya Suster tadi kan sudah mengenal tentang ini ya, ekoenzim. Nah, ini kami anak-anak TK Bina Kasih itu pingin manfaatnya apa, Suster, untuk ekoenzim bagi kehidupan kita, khususnya makhluk hidup ya, Suster ya. Mohon untuk menjelaskan secara singkat, monggo, Suster. Terima kasih. Manfaatnya ada banyak sekali. Istilah kami itu ada sejuta manfaat. Nah, pertama untuk manusia sendiri. Untuk manusia kita kan saat ini era pandemi ini tetap 5M. Salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, ini Bu, saya coba cuci tangan Ibu. Nah, ini saya pakai untuk hand sanitizer. Ya, ini organik ya, alami ya, tidak pakai zat kimia dan tidak merusak tangan kita. Itu ya. Nah, ini juga selain kita untuk cuci tangan, untuk menjernihkan udara. Nih. Udara ini kita semprot. Nah, supaya udara segar yang kita hirup bersih. Ya, karena kita banyak polusi ya. Dari mana-mana ada asap rokok, dari kendaraan. Nah, ini kita semprotkan aja. Baik bisa di ruangan kita, bisa di kantor, bisa di jalanan. Apalagi kalau pas di kerumunan tuh ketemu orang banyak gitu ya. Itu untuk menjernihkan udara. Lalu saya sendiri juga untuk luka tergores itu saya olesin ekoenzim nih yang murni, itu juga cepat kering. Lalu juga bisa untuk ini ikan ini senang banget nih, lihat. Menjernihkan air dan ikannya datang semua nih tuh. Ya, nih. Itu. Lalu juga untuk keramas. Ya, kalau biasa pakai sampo gitu, biasanya misalnya samponya 2 tutup botol, saya pakai sampo setengah botol, satu tutup, lalu ekoenzimnya 1 tutup. Untuk mandi juga itu membuat kering dan seperti detox gitu ya, untuk detoksifikasi sehingga badan kita sehat, segar. Juga untuk berendam kaki yang pegel-pegel, itu dari untuk manusia ya. Lalu untuk alam, misalnya untuk tanaman yang sakit, yang anggrek, mungkin anak-anak di rumah ada ya, mama, papa, bapak, ibu punya berbagai macam tanaman, kita semprot di akar dan batangnya. Ya, kita semprot sehingga tanaman itu menjadi segar. Itu. Lalu juga untuk gosok gigi bisa, tapi jangan ditelan ya anak-anak, hanya untuk gosok gigi atau untuk obat sariawan. Ya, itu bisa kering gitu ya. Lalu untuk tadi keramas ya, untuk ketombe juga bisa. Bahkan untuk ternak ya, untuk membersihkan itu kandang-kandang. Lalu untuk mengepel lantainya menjadi segar. Lalu untuk cuci piring itu juga dicampur. Kalau misalnya tidak puas karena nggak ada sabun gitu ya, sabunnya separuh, ekoenzimnya separuh. Minimal kita juga tidak menyakiti bumi dengan zat-zat kimia gitu. Kemudian juga untuk toilet yang mampet ya. Kalau itu kita pakai ekoenzim yang murni ya. Juga untuk menghilangkan lemak-lemak bekas cuci piring atau di dapur ya, itu sering mampet karena lemak-lemak minyak. Kompor-kompor itu juga bisa ya? Betul sekali Bu Siti, untuk bersihkan kompor. Jadi di rumah tangga sehari-hari itu sangat bermanfaat. Anak-anak, ternyata dari ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya ya. Ternyata bisa juga untuk mengatasi bau got. Nah, anak-anak, ini adalah contoh ekoenzim yang sudah dipanen selama 3 bulan. Nah, ekoenzim ini kan berasal dari sampah ya. Tentu saja kalau anak-anak itu kalau mendengar kata sampah pasti sudah beranggapan itu bau. Dan baunya itu nggak enak ya kan. Coba kalau ekoenzim berbau tidak ya. Nah, kita coba ya. Kita buka dulu, kita cium. Baunya segar sekali. Ini bau buah-buahan. Ada jeruk, ada jambu bercampur, jadi baunya enak sekali. Nah, ya ternyata bau sampah itu tidak semuanya itu busuk.
Karena sampah yang ini, sampah yang sudah diolah, yang namanya ekoenzim, ternyata baunya enak sekali. Nah, ekoenzim ini tidak untuk diminum ya anak-anak, tapi ini hanya dipakai untuk pemakaian luar saja. Contohnya di kulit, seumpama kulitnya gatel, bisa diolesi dengan ekoenzim ini. Atau kulitnya tergores, anak-anak main pisau-pisauan ya, terus tergores kecil. Nah, ini bisa dioleskan memakai ekoenzim ini juga. Atau pas mandi, anak-anak badannya tadi gatel, ternyata setelah dicampur ini airnya untuk mandi, badannya jadi tidak gatal lagi. Seperti itu ya contohnya ya. Nah, Suster, tadi sudah dijelaskan banyak sekali ya Suster tentang cara memilah sampah, terus cara mengolahnya dan juga manfaatnya. Nah, tentu saja ini anak-anak TK Bina Kasih kepingin membuat apa yang sudah dibuat oleh Suster tadi, dan tentu saja anak-anak TK Bina Kasih juga ingin berperan serta sedikit itu untuk ikut melestarikan alam ini sehingga sangat berguna untuk kehidupan semua makhluk hidup. Nah, monggo Suster untuk menyampaikan pesan untuk anak-anak TK Bina Kasih. Baik, terima kasih Bu Siti, anak-anakku semua yang kita kasihi. Jadi, mari kita ikut serta ya, walaupun masih anak-anak tapi harus sejak kecil kita biasakan turut serta dalam merawat bumi, antara lain ya dengan memilah sampah dengan benar, mengolah sampah ya, dan mengurangi ya, bukan hanya memilah Bu, mengurangi sampah ya, mengurangi sampah yang tidak berguna ya, menggunakan tas belanja, mengurangi penggunaan listrik. Oh iya. Nah, itu juga kita turut dalam perawatan bumi. Kemudian kita misalnya berkendaraan, tidak sebentar-sebentar ke sana kemari pakai mobil, padahal hanya sendiri atau berdua, diantar papa mama gitu. Suster aja dari sini tadi naik sepeda. Bu Siti, upaya lainnya dalam perawatan bumi adalah tidak membuang-buang makanan. Oh iya, Suster. Ya, Indonesia ini terkenal membuang-buang makanan. Menurut Paus, kita dengan membuang makanan walaupun hanya sebutir nasi itu merampas hak orang miskin. Oh iya. Ya, maka makan harus secukupnya yang kita habiskan. Jangan ambil makan banyak sekali tapi tahu nggak habis. Nah, ya itu ya anak-anak, hal sederhana yang kita lakukan adalah tidak membuang-buang makanan. Itu beberapa hal usaha dalam turut serta merawat bumi. Wah, anak-anak bagus sekali, pasti direstui Tuhan. Ini juga seperti seruan Paus Fransiskus Asisi ya, untuk merawat bumi dalam buku Laudato Si, perawatan rumah kita bersama. Nah, itu. Mari anak-anak ya, kita dengan semangat kita dukung gerakan-gerakan di dalam merawat bumi. Semoga Tuhan memberkati kita semua, karena sejak kecil sudah dibiasakan, maka kita juga akan menjadi sehat dan semua terlibat di dalam perawatan semesta alam ini. Begitu ya Bu. Nah, terima kasih. Selamat berjuang ya anak-anak. Mari terus maju dengan semangat. Bersama kita bisa. Terima kasih Suster. Nah anak-anak, itu tadi kita sudah belajar bersama-sama dengan Suster ya. Senang tidak? Tentu saja senang sekali. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Walaupun hanya dengan sampah, ternyata itu manfaatnya sangat besar sekali, khususnya untuk alam kita. Karena Tuhan itu menciptakan alam itu untuk keperluan manusia. Nah, manusia tugasnya apa? Yaitu menjaga supaya alam ini tetap sehat dan berguna bagi kita semua. Nah, anak-anak, sudah banyak sekali ya yang kita dapatkan dari Suster, ilmu-ilmu yang sangat berguna. Nah, tentu saja kalau kita itu sudah belajar, pasti ada tugas dari Bu Guru. Nah, tugas hari ini adalah nanti anak-anak menceritakan cara membuat ekoenzim. Nah, anak-anak, nanti anak-anak melihat video tentang pembuatan ekoenzim oleh Bu Siti. Nah, tugasnya anak-anak nanti menceritakan ya sesuai apa yang ada di video tersebut. Kemudian minta tolong sama mama atau papa untuk memvideokan pada waktu anak-anak bercerita. Lalu video tersebut dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Bisa ya? Pasti bisa. Nah, sekarang waktunya kita akan melihat videonya. Lihat dengan baik ya.
Nah, Nak, ini adalah bahan dan alat untuk membuat ekoenzim. Pertama bahannya yaitu sampah, boleh sampah dari buah-buahan, kulit buah-buahan, ataupun sampah dari sisa sayuran yang Mama masak. Nah, untuk selanjutnya bahannya adalah tetes tebu atau molase. Kemudian jerigen atau tempat yang lain, yang penting ada tutupnya. Tapi sebelum dipakai harus dicuci dulu yang bersih ya, agar tidak berbau. Tempatnya harus terbuat dari plastik, tidak boleh terbuat dari kaca ya. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah kita akan mencuci dulu sampah yang sudah kita kumpulkan, tetapi tidak sembarang sampah ya. Harus sisa kulit buah-buahan ataupun sayuran yang masih segar. Sebelum kita buat, kita cuci dulu yang bersih. Kemudian kita akan membuat ukuran dari molase tersebut. Ukurannya adalah untuk 3 liter air, molasenya 300 gram. Kita masukkan molasenya dulu ya, yang sudah diukur sejumlah 300 gram. Kemudian kita campur dengan air sejumlah 3 liter. Kita masukkan airnya. Sekarang sudah 3 liter airnya. Kemudian kita siapkan sampah yang sudah bersih tadi untuk dimasukkan ke dalam tempat ini ya, sejumlah 900 gram. Nah, kalau sudah semua masuk, sudah habis ya, dan kita tutup tempatnya. Nah, seperti ini. Nah, Nak, yang sudah kita buat tadi bisa kita panen nanti sesudah 3 bulan. Halo teman-teman, halo Bu Guru, ini tugas Nando. Nando akan menceritakan proses pembuatan ekoenzim. Pertama-tama, bersihkan wadah dan juga kulit buah. Jangan yang busuk ya teman-teman. Dicuci dengan air bersih. Kemudian kulit buahnya dipotong kecil-kecil agar bisa masuk ke dalam jerigen. Lalu siapkan air 3 liter dan dicampur dengan molase 300 gram. Kemudian masukkan kulit buah ke dalam wadah. Lalu 3 bulan lagi kita bisa panen. Ekoenzim banyak manfaatnya loh, bisa buat keramas, bisa buat sakit kulit, juga bisa menyegarkan udara. Itu tugas Nando menceritakan proses pembuatan ekoenzim. Terima kasih Bu Guru, terima kasih teman-teman. Dadah. Anak-anak, itu ya belajarnya hari ini bersama suster. Suster siapa tadi? Ingat nggak? Ayo. Suster Osin. Nah, sudah banyak sekali ya yang kita dapat dari suster, ilmu yang sangat berguna bagi kita semua ya. Nah, anak, sekian dulu ya belajarnya sama Bu Siti bersama suster juga. Nanti mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali ya suster ya. Mungkin pada materi yang lainnya yang nanti bisa kita bersama-sama lagi suster. Terima kasih suster. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa.